Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kimia. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah sifat-sifat koloid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Saya sangat berharap kalian masih ingat materi sebelumnya, sehingga akan memudahkan kalian dalam memahami sifat-sifat koloid. Untuk selanjutnya, perhatikan materi berikut ini. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terdiri dari 1. Efek Tyndall, 2. Gerak Brown, 3. Elektroforesis, 4. Adsorpsi, 5. Koagulasi, dan 6. Dialisis. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Untuk menjelaskan efek Tyndall, diberikan ilustrasi penyinaran pada larutan koloid dan suspensi. Sinar yang dilewatkan pada larutan akan dilewatkan, sedangkan pada koloid, cahaya yang diberikan akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Sedangkan pada suspensi, seluruh cahaya tertahan karena sinar tidak dapat melewati suspensi. 2. Gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerakan terus-menerus dari partikel koloid karena bertumbukan dengan medium pendispersi. Gerak ini ditemukan pertama kali oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown dapat terlihat di bawah mikroskop ultra berupa gerak zigzag atau gerak patah-patah. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus, sehingga gerakan tersebut dapat mengimbangi gravitasi dan menyebabkan koloid tidak akan mengendap. Ketiga, elektroforesis. Elektroforesis merupakan teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan ke dalam suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan positif. Jika molekul yang bermuatan positif dilewatkan melalui suatu medium, kemudian dialiri arus listrik, suatu kutub ke kutub yang berlawanan, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Empat, adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, atau molekul-molekul pada permukaan zat lain yang mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan dengan tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Adsorpsi ion positif. Sebagai contoh, koloid FeOH3 dalam larutan asam klorida dapat bermuatan positif
karena permukaan koloid menyerap ion H+, sehingga menyebabkan koloid bermuatan positif. Adsorpsi ion negatif. Sebagai contoh, koloid AS2S3 dalam larutan asam sulfida dapat bermuatan negatif karena permukaan koloid menyerap ion S2- sehingga menyebabkan koloid bermuatan negatif. Sifat koloid koagulasi. Pada koagulasi, partikel koloid dapat menyebabkan stabil disebabkan oleh muatannya. Sebagai contoh, partikel koloid yang bermuatan positif FeOH3, dispersi ion tersebut biasanya mengadsorpsi ion sejenis. Oleh karena itu, diperlukan larutan elektrolit, misalnya H2SO4, yang berfungsi untuk menstabilkan koloid. Apabila penambahan larutan elektrolit berlebih, maka akan terjadi penggumpalan partikel yang disebut dengan koagulasi. Dialisis merupakan suatu proses penghilangan ion pengganggu kestabilan dari suatu koloid dengan cara penyaringan. Proses dialisis terjadi saat suatu koloid berada dalam suatu membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel tersebut hanya dapat dilewati oleh anion atau kation yang selektif. Kation dan anion pengganggu tersebut dapat keluar dari membran karena terbawa oleh aliran air, sehingga akan dihasilkan koloid murni dari proses dialisis yang berlangsung sempurna. Materi sifat-sifat koloid yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila sekiranya ada yang mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut, nanti dapat kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab pada grup kelas kita. Anak-anakku yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan rasa syukur mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.